Oke, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Baik, yang pertama tentang sekilas tentang Lukas dan Kisah Para Rasul, bahwa Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh satu orang, yaitu Lukas. Sehingga kitab ini perlu diperlakukan sebagai satu kesatuan, di mana diawali dari kitab Lukas dan kemudian dilanjutkan oleh kitab Kisah Para Rasul yang melengkapi dari kisah Lukas tersebut. Kemudian Lukas menulis Injil ini kepada Theophilus, seorang pria kalangan atas yang berarti kekasih Tuhan atau dikasihi Tuhan, atau suatu julukan yang mulia, untuk memberinya jaminan tentang hal-hal yang telah diajarkan kepadanya dalam Lukas 1 ayat 4, dan meyakinkan bahwa aniaya atas gereja bukanlah tanda sebuah penghukuman. Berikutnya, berdasarkan data sejarah yang diambil dari Irenaeus, Eusebius, dan Muratori, dapat diambil suatu pernyataan bahwa Lukas menulis kitab ini pada tahun 58 dan 63 Masehi. Dan yang terakhir, inti pembahasan dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ialah Allah dan karyanya. Baik, berikutnya kita akan melihat tentang latar belakang penulisan kitab ini. Secara sederhana, saya membaca dan melihat bahwa latar belakang penulisan dalam kitab Lukas itu karena banyaknya penulisan kisah kehidupan Kristus yang tidak benar. Sehingga penulis, yaitu Lukas, berusaha untuk menulis kembali kisah hidup Yesus yang benar, berdasarkan sumber dan saksi mata yang dapat dipercaya, dan Lukas menyusunnya secara lebih teratur. Jadi tidak berantakan seperti tulisan-tulisan pada zaman tersebut, yang sedikit tidak benar dan berantakan. Kemudian latar belakang dari penulisan kitab Kisah Para Rasul, yaitu karena adanya perkembangan pesat yang memisahkan antara Yudaisme dan kekristenan, yang menyebabkan terjadinya penganiayaan orang-orang Kristen karena dianggap sebagai musuh dari Yudaisme dan musuh dari pemerintahan Romawi. Dan hal tersebut yang membuat kitab Lukas dan Kisah Para Rasul tersebut akhirnya ditulis. Berikutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan antara kitab Lukas, Injil Lukas, dan kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, Lukas itu menceritakan tentang pelayanan Kristus ketika ia ada di bumi. Kemudian sedangkan Kisah Para Rasul menceritakan tentang pelayanan para murid untuk melanjutkan karya Kristus di bumi. Selanjutnya, Lukas isinya menulis tentang pengajaran langsung dari Yesus. Sedangkan Kisah Para Rasul menulis tentang pengajaran lewat dari para rasul. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu Injil Lukas itu mengawalinya dengan pengenalan akan Injil tentang Kristus. Dan kitab Kisah Para Rasul merupakan kelanjutan dari perkembangan akan berita Injil yang sudah diberitakan dalam Injil Lukas tersebut. Kemudian yang keempat, Lukas berisi tentang janji tentang Roh Kudus. Sedangkan Kisah Para Rasul berisi tentang penggenapan janji akan hadirnya Roh Kudus. Kemudian Injil Lukas berbicara tentang Kristus untuk kita. Sedangkan Kisah Para Rasul berbicara tentang Kristus di dalam kita. Dan yang terakhir, perbedaannya adalah Lukas itu waktunya dimulai dari kedatangan Kristus yang ketika ada di dunia, dari kelahiran sampai kematian, sampai kenaikan Yesus ke surga, dan sedangkan Kisah Para Rasul waktunya itu dimulai dari kenaikan Kristus ke surga sampai murid-muridnya melakukan penyebaran Injil di berbagai kota, dan di berbagai kota termasuk Paulus yang terakhir menyampaikan Injil sampai ke Roma. Dan berikutnya kita akan melihat bagaimana tema-tema teologis dari kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, tema-tema teologis dari kitab Lukas dan dari kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, kita akan berbicara tentang rencana Allah mengenai keselamatan. Nah, rencana Allah mengenai keselamatan itu terdiri dari 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama berbicara tentang Allah yang merancang dan memperhatikan. Ini berbicara tentang Allah telah berjanji bahwa dia akan menyelamatkan dan akan membebaskan umatnya Israel, dan janji itu akan digenapi oleh Tuhan dan akan dilaksanakan sesuai dengan rencananya. Kemudian yang kedua yaitu tentang petunjuk Allah mengenai rencana keselamatan. Nah,
petunjuk Allah mengenai rencana keselamatan ini dapat ditemukan dalam 4 cara, yaitu melalui wahyu, kemudian melalui intervensi ilahi, melalui perbuatan manusia, dan melalui karya Yesus itu sendiri. Nah, disitulah kita bisa menemukan beberapa petunjuk Allah mengenai rencana atau karya keselamatan yang telah dibuatnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai janji dan penggenapannya. Nah, dalam janji ini ada eh, ada penamaan Kristus sebagai penggenapan janji. Jadi ada janji untuk menyelamatkan orang Israel dan digenapi melalui Kristus sebagai penggenapan dari janji yang pernah diucapkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian penggenapan dalam perjanjian lama. Nah, di dalam penggenapan perjanjian lama ini kita melihat bahwa ada 4 nubuatan dalam perjanjian lama, yaitu tentang kristologi, di mana Yesus diperlihatkan bahwa Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ada beberapa kitab yang menyatakan Kristus, dari kitab Yesaya, Daniel, dan lain-lain. Kemudian Israel itu ditolak, bangsa lain dan bangsa lain yang diperhitungkan. Jadi dalam Israel sebagai bangsa yang terpilih ternyata akhirnya ditolak dan malah bangsa lain yang diperhitungkan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana banyak orang Israel yang justru tidak menerima Injil, menerima kabar baik, tetapi justru bangsa-bangsa lain seperti bangsa Yunani dan beberapa ada orang-orang Asia dan orang-orang lain yang akhirnya mau menerima daripada Injil kebenaran firman Tuhan itu. Sedangkan bangsa Yahudi banyak yang menolak, dan ini merupakan penggenapan janji dari perjanjian lama. Kemudian berbicara tentang keadilan. Jadi ada bicara tentang keadilan, ini berbicara tentang akhir zaman yang akan segera digenapi yang akan segera digenapi dalam perjanjian baru. Kemudian yang berikutnya yaitu berbicara tentang tema-tema yang menyatakan pelaksanaan rencana keselamatan. Ada beberapa tema di sini yang berusaha untuk menyatakan bagaimana Allah melaksanakan rencana keselamatannya. Yang pertama melalui kata hari ini. Hari ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana Allah akan dilaksanakan hari ini, maksudnya segera. Dan kemudian tema teologis yang kedua, tema yang menyatakan pelaksanaan Allah yang kedua yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu berbicara tentang jembatan rencana Allah. Jadi untuk jembatan rencana Allah kepada Kristus, maka jembatannya adalah melalui Yohanes Pembaptis. Kemudian yang ketiga, tema yang berikutnya adalah misi Yesus, di mana misi Yesus yaitu peranan Yesus dalam rencana Allah. Di dalam misi Yesus kita akan melihat bahwa Yesus dijadikan Tuhan Allah sebagai memiliki peranan penting untuk penggenapan dalam rencana Allah. Kemudian yang keempat, kemajuan secara geografis. Kemajuan secara geografis maksudnya adalah ketika pelayanan Yesus, kita melihat bahwa Yesus menuju ke Yerusalem. Sedangkan itu terjadi dalam kitab Lukas, kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul, kemajuan geografis berubah dari Yerusalem menuju ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu tema tentang kemajuan geografis. Dan yang ketiga, dan yang kelima, yaitu tema tentang kerajaan, yaitu bahwa akan ada janji kerajaan yang bersifat rohani, yaitu janji kerajaan Allah yang akan digenapi bagi orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang bagi orang yang sudah bagi kita yang percaya dan setia sampai pada akhirnya. Kemudian yang keenam yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Nah, peranan Roh Kudus ini menunjukkan bahwa dimulainya penggenapan janji-janji Allah. Karena ada karya-karya ditunjukkan melalui karya-karya Roh Kudus, melalui murid-murid dan umat-umat yang percaya. Berikutnya, tema teologis yang berikutnya yaitu berbicara tentang kristologi. Nah, kristologi terdiri atas 3 bagian. Nah, di sini kita akan berbicara yang pertama tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus, di mana Lukas menunjukkan bahwa siapa itu Yesus, selangkah demi selangkah dari Yesus lahir sampai Yesus disalib dan sampai kenaikan Yesus dan sampai Yesus disalib, kita bisa melihat bahwa pribadi Yesus dijelaskan oleh Lukas melalui kitab Injil Lukas. Kemudian kita melihat bahwa dalam gelar-gelar Yesus, di sini ada banyak gelar yang ditunjukkan kepada Yesus. Nah, yang pertama itu gelar tentang
juru selamat. Nah, gelar tentang juru selamat ini berarti bahwa Yesus sebagai orang yang diurapi. Gelar sebagai juru selamat artinya Yesus sebagai seseorang yang akan menyelamatkan umat Israel. Kemudian gelar sebagai Kristus, yaitu Yesus sebagai orang yang diurapi, dan ini adalah gelar yang diberikan oleh malaikat. Kemudian yang ketiga yaitu anak Daud, yaitu menunjukkan bahwa Yesus sebagai raja yang berotoritas. Kemudian gelar sebagai anak Allah dan raja. Ini mengandung makna rajani. Jadi Yesus sebagai anak raja. Kemudian gelar sebagai nabi. Nah, kalau gelar sebagai nabi, ini Yesus sebenarnya Yesus sebenarnya lebih daripada nabi, tetapi Yesus mau menyatakan bahwa dia menggenapi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2a, bahwa ada nabi yang diurapi oleh Allah, dan ini membandingkan pada zaman Elia dan Elisa di mana nabi pada zaman dahulu sampai sekarang itu tidak dihargai di tempat asalnya. Dan seperti Yesus alami juga, Yesus tidak dihargai di tempat asalnya dan malah diusir ketika dia memberitakan Injil di salah satu rumah ibadat. Kemudian gelar-gelar Yesus yang berikutnya yaitu tentang anak manusia. Nah, anak manusia ini menunjukkan otoritas anak manusia dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Jadi penggenapan dalam Daniel. Kemudian gelar berikutnya adalah Tuhan. Nah, ini menunjukkan otoritas tertinggi di mana Yesus memiliki otoritas dan hakikat ketuhanannya yang berkuasa dan juga menyelamatkan umat manusia. Dan yang terakhir yaitu gelar sebagai hamba. Hamba di sini dikatakan bahwa bukan hamba biasa, tapi hamba yang mulia dan kudus, dan memiliki fungsi sebagai peranan khusus Israel, dan memiliki peranan khusus Israel sebagai objek anugerah Allah sebagai objek anugerah dari Allah. Jadi Israel sebagai hamba Allah, maka Yesus yang lahir di Israel itu menunjukkan bahwa dia juga sebagai seorang hamba. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat kristologi tentang karya Yesus. Nah, karya Yesus di dunia itu ditunjukkan dalam yang pertama yaitu melalui pelayanannya yang ada di dunia. Nah, pelayanan di dunia dia melayani umat baik itu di rumah ibadat, baik itu kepada penyembuhan, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan Injil kebenaran firman Tuhan, maka berbagai pelayanan yang Yesus lakukan itu salah satu karya yang diperbuatnya. Kemudian melalui selain itu karya Yesus yang berikutnya itu melalui karya salib. Nah, ini yang penting karena karya saliblah yang membuat umat manusia bisa diselamatkan. Dan yang ketiga yaitu melalui karya kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Jadi melalui kebangkitan dan kenaikannya kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah membuktikan apa yang dikatakan itu menjadi kebenaran, bahwa dia akan mati dan kemudian bangkit dari antara mati untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itu menjadi suatu pembuktian bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kemudian tema teologis dari kitab Kisah Lukas dan Kisah Para Rasul yang berikutnya adalah tentang soteriologi. Nah, dalam pembahasan soteriologi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai tentang tindakan memberitakan kabar baik. Nah, soteriologi sendiri itu berbicara tentang keselamatan. Nah, tindakan untuk memberikan kabar baik itu kita diperlihatkan bahwa ada sebagai umat percaya maka kita harus memberitakan kabar baik melalui Injil, melalui pemberitaan dan melalui pengajaran. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Injil diberitakan dalam kitab Lukas, kemudian Kisah Para Rasul, dan ada pemberitaan firman Tuhan dan ada pengajaran yang ditulis dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa lingkup keselamatannya yaitu berbicara tentang janji bagi bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Kemudian kita juga melihat bahwa lingkup keselamatan tidak terbatas pada bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain saja, tapi juga bagi orang miskin, berdosa, dan bagi orang-orang yang terbuang atau bagi orang-orang yang tidak dihargai oleh masyarakat, tapi justru itu menjadi bagian dalam lingkup keselamatan yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu pembuktian tentang pesan Injil. Nah, ada 3 pembuktian tentang pesan Injil, yaitu melalui mukjizat yang terjadi, kemudian kuasa murid-murid dan mukjizat dari Yesus dan murid-muridnya itu menunjukkan bahwa pesan Injil itu nyata dan pesan Injil itu terbukti benar. Dan kita bisa melihat buktinya dari beberapa mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus dan murid-murid.
Kemudian aspek objektif dalam keselamatan, kita bisa melihat yang di mana ada kata-kata yang menunjukkan tentang keselamatan. Kata yang pertama yaitu soter. Soter itu yang berarti juru selamat. Kemudian ada kata sojo yang berarti menyelamatkan. Kemudian soterion yaitu keselamatan dari Allah, dan soteria yang berarti tanduk keselamatan. Kemudian yang kelima yaitu aspek subjektif dari keselamatan, di mana kita bisa melihat bahwa masing-masing orang mengambil keselamatan bagi dirinya untuk menyatakan respon setelah mendengar berita daripada kabar baik. Nah, respon daripada mereka yang ketika mendengar kabar baik, yang pertama terjadinya pertobatan, yang kedua mereka berbalik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru kepada Tuhan tentunya, dan yang ketiga setelah mereka mendengar kabar baik, mereka memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Kemudian manfaat-manfaat dari keselamatan. Ada beberapa manfaat dari keselamatan. Yang pertama yaitu pengampunan. Adanya pengampunan bagi orang yang menerima keselamatan itu. Yang kedua, kita akan menerima damai sejahtera daripada Allah. Dan yang ketiga, kita memperoleh kasih karunia. Dan yang terakhir, pokok-pokok lain tentang soteriologi. Yang pertama yaitu tentang pemberitaan dan janji tentang keselamatan Allah, dan juga berbicara pokok lain yaitu tentang hukum Taurat yang menjadi dasar pada waktu itu, bahwa kasih merupakan hukum yang pertama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Baik, tema teologis yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berbicara tentang eklesiologi, yaitu mengenai hubungan antara Israel dan gereja. Nah, pada pembahasan yang pertama kita membahas tentang Israel dan gereja. Nah, gereja itu berbicara tentang hal yang lama dan yang baru. Maksudnya, yang lama itu artinya gereja turut menikmati janji yang dibuat, dan mereka juga wajib memberitakan kepada dunia tentang Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, yang baru ini berbicara tentang gereja itu menjadi suatu bentuk yang baru dari pekerjaan Allah. Jadi ada turut menikmati daripada janji yang telah dibuat sebelumnya, dan juga memberitakan Injil, dan kemudian menjadi suatu bentuk yang baru untuk memberitakan Injil. Kemudian hakikat gereja pada intinya adalah sebuah komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang menaungi, yang melingkupi setiap orang-orang yang ada di dalam gereja. Nah, gereja juga berfungsi sebagai rasul-rasul, di mana ada rasul yang memiliki tugas sebagai seorang pengawas dan juga sebagai pembentukan bagi lembaga-lembaga baru, bagi gereja-gereja baru. Jadi ada rasul-rasul juga yang bertugas untuk membentuk gereja-gereja baru di berbagai daerah. Kemudian hubungan gereja dan hubungan antara Israel dan gereja itu adalah menunjukkan pola antara penerimaan orang Yahudi. Jadi ketika bangsa Yahudi menerima Injil kebenaran firman Tuhan, ada beberapa yang menerima. Kemudian yang tidak menerima akhirnya menganiaya orang-orang Yahudi, dan kemudian ada pemberitaan Injil. Jadi ada penerimaan beberapa orang Yahudi, terus ada orang Yahudi yang tidak suka, kemudian ada penganiayaan kepada orang-orang percaya, dan dari penganiayaan itu mereka tersebar, dan akhirnya ada pengabaran atau pemberitaan Injil ke berbagai daerah. Kemudian yang kedua yaitu tentang tokoh-tokoh dan gereja mula-mula. Nah, di sini ada banyak tokoh-tokoh dalam pembentukan gereja mula-mula. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu Petrus. Petrus ini merupakan murid yang utama yang kita lihat di Kisah Para Rasul ini. Dia menjelaskan bagaimana Petrus melakukan pelayanannya. Kemudian yang menonjol juga adalah kemudian Petrus adalah sebagai rasul yang menonjol daripada yang lainnya. Kemudian ada Stefanus. Stefanus ini adalah tokoh di mana dia adalah sebagai martir karena mewartakan atau memberitakan Injil. Dia martir yang pertama. Dan kemudian ada Filipus. Filipus adalah seorang yang melayani aktif di gereja dan juga aktif dalam mengabarkan Injil. Kemudian ada tokoh yang lainnya itu Barnabas. Barnabas menjadi teladan yang mendorong, yang juga bersaksi dan melayani di berbagai daerah untuk mengabarkan kebenaran tentang Injil kebenaran firman Tuhan. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Yakobus.
yang memiliki peran sebagai pemimpin gereja dan wakil untuk kepentingan-kepentingan orang Kristen Yahudi. Jadi dia menjadi wakil kalau ada Kristen Yahudi yang mau bertanya kepada dia. Dia adalah pemimpinnya. Kemudian yang terakhir, tokoh sentralnya juga adalah Paulus yang menjadi tokoh utama dalam kisah para rasul. Nah, ini kita melihat bahwa pelayanan daripada Paulus itu cukup besar, tapi kita melihat bagaimana pertobatannya dari seorang yang mau menganiaya orang-orang percaya, tapi pada akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan sampai ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Roma. Kemudian kita melihat dari yang ketiga, yaitu bicara tentang komunitas baru. Nah, komunitas baru ini kita akan melihat berbagai aktivitas dari komunitas baru tersebut. Nah, komunitas baru ini kita melihat bahwa mereka aktif memberitakan Injil. Ini adalah beberapa kegiatan yang mereka lakukan, yaitu memberitakan Injil. Kemudian fungsi dari komunitas baru yang terbentuk itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai kerasulan, yaitu membentuk gereja-gereja baru di berbagai tempat. Kemudian mereka juga memiliki fungsi sebagai komunitas yang bersaksi dan menyatakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada berbagai orang, bagaimana karya keselamatan Allah dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan, yang sehingga banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Yang ketiga itu sebagai nabi-nabi. Komunitas baru ini berfungsi sebagai nabi-nabi untuk menyatakan hal-hal yang akan terjadi, yang menyatakan hal-hal kebenaran sehingga jemaat berada pada lingkup kebenaran. Kemudian selain itu komunitas baru atau komunitas baru yang terbentuk juga memiliki fungsi untuk melayani kebutuhan fisik dan kebutuhan lainnya dari setiap anggota atau jemaat yang bergabung dengan komunitas baru tersebut. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk mengawasi dan melayani umat yang percaya kepada Tuhan. Dan tema teologis yang berikutnya tentang eklesia yang keempat, yaitu tentang etika komunitas. Nah, etika komunitas, dalam komunitas yang sudah terbentuk, dalam gereja yang sudah terbentuk, maka ada beberapa etika yang perlu diikuti oleh setiap anggota. Yang pertama yaitu komitmen penuh. Mereka harus berkomitmen secara penuh untuk percaya dan satu dengan anggota-anggota yang lain. Kemudian mereka harus memiliki kasih kepada Allah dan juga sesama, yaitu sebagai hukum yang pertama dan terutama. Dan ketiga, mereka harus menjadi orang yang tekun dalam berdoa. Yang keempat, mereka memiliki ketekunan dalam kehidupan mereka. Mereka tekun dalam setiap kegiatan-kegiatan dan aktivitas mereka. Kemudian mereka menjadi saksi. Kemudian juga berbicara tentang etika harta dan kekayaan. Ini bicara masalah uang, tentang orang miskin dan orang kaya. Bagaimana mereka sama dan membagi hartanya bagi orang-orang yang kurang mampu. Kemudian ada beberapa juga etika tentang halangan-halangan terhadap pemuritan. Dan yang terakhir tentang komitmen bagi orang-orang yang terhilang. Jadi ada beberapa hal yang dibahas dalam etika kelompok tersebut. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang eskatologi. Nah, dalam eskatologi ini ada beberapa hal yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu struktur dasar. Ini bukan pasal tapi dasar. Struktur dasar itu bicara tentang antara janji dan keselamatan. Jadi ada janji yang diberitakan oleh Allah dan ada penggenapan dari janji itu melalui keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini struktur dasarnya. Kemudian yang kedua, tentang kesegeraan dan penundaan. Kesegeraan maksudnya di sini adalah tentang kedatangan Yesus yang akan segera kembali, disertai dengan fakta bahwa gereja juga harus memiliki misi kepada seluruh dunia, di mana gereja harus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, sampai kesudahannya terjadi. Selain itu, penundaan juga berbicara tentang bahwa murid-murid harus setia. Kemudian menunjukkan bahwa penundaan itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kesabaran dan Allah memiliki hasrat untuk menyelamatkan dan menantikan dan keselamatan, sehingga setiap murid, setiap umat percaya harus setia untuk menantikan kedatangannya. Dan yang ketiga, yaitu berbicara tentang eskatologi pribadi. Kita di sini akan melihat bahwa apa yang akan terjadi setelah seseorang mati, bahwa dia akan bertemu dengan penghakiman dan akan bertemu dengan Allah. Kemudian tema teologis yang terakhir yaitu tentang Allah yang Maha Kuasa dan menyelamatkan. Dalam tema teologis ini kita akan berbicara bahwa ada
bahwa dalam dua kitab ini menjelaskan bahwa Allah itu menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, ada nyanyian Maria tentang yang maha kuasa yang ditujukan kepada Yesus. Dan yang ketiga, bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan dan mengubah setiap hati umat manusia yang mau percaya dan berharap banyak pada Dia. Demikian presentasi dari saya tentang Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Mohon maaf jika kekurangan, semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.